Short Pro ke Short Max kita harus deposit Rp800.000. Sedangkan yang bisa kita tarik cuman Rp32.000. Itu sangat jauh sekali, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas ciri-ciri aplikasi ShortMax 2.0 akan scam. Nah, perlu kita ketahui untuk ShortMax ini itu reinkarnasi dari Short Pro yang udah scam ya. Jadi koin yang ada di Short Pro nanti akan dimigrasikan ke ShortMax, namun kita harus deposit lagi, teman-teman. Dari situ saja sudah kelihatan ya, ini penipuan investasi bodong. Kemudian ciri-ciri selanjutnya aplikasi ShortMax akan scam, yaitu sering mengadakan event atau promo. Seperti kita bisa lihat ya, saat ini aplikasi ini lagi gencar-gencarnya mengadakan event-event dan juga promo-promo ya. Bisa kita lihat di sini sekaligus ada 3 event spesial ya, yaitu event panggil kembali, event karnival, dan event super karnival. Nah, target strategi 5 juta pengguna. Pentingnya pencapaian target skala ekosistem dan dampaknya terhadap perkembangan bisnis. Yakinlah, ini adalah cara mereka untuk menguras uang para pengguna aplikasi ShortMax 2.0 ini sebelum nantinya mereka akan kabur total ya. Nah, jadi jangan lagi percaya dengan aplikasi ini. Walaupun ada segelintiran orang yang bisa lakukan penarikan, tapi kalau kita lihat untuk nominal penarikannya itu tidak sebanding dengan nominal kita deposit ya. Nah, yang mana untuk kita migrasikan dari koin Short Pro ke ShortMax kita harus deposit Rp800.000. Sedangkan yang bisa kita tarik cuman Rp32.000. Itu sangat jauh sekali, teman-teman. Jadi jangan lagi ya mau dibodoh-bodohi oleh aplikasi Short Pro ataupun ShortMax 2.0 ini. Khususnya leader-leader ya yang masih gencar-gencarnya untuk mencari mangsa-mangsa selanjutnya, teman-teman. Kenapa? Karena mereka untung banyak dari aplikasi ShortMax 2.0 ini. Karena adanya yang namanya sistem referral. Jadi aplikasi Ponzi seperti ini hanya akan menguntungkan orang-orang yang awal bergabung saja ya. Nah, bisa kita lihat ya, apa itu skema Ponzi? Skema Ponzi adalah bentuk penipuan investasi di mana pelaku menjanjikan keuntungan tinggi kepada investor. Tetapi keuntungan tersebut bukan berasal dari hasil investasi yang nyata. Sebaliknya, uang dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Nah, bayangkan ya, di sini masih ada 23.000 pengguna yang masih berharap dengan ShortMax 2.0 ini. Yang mana untuk kita deposit yaitu ada Rp800.000. Kita anggap saja masih ada 10.000 orang yang percaya dengan ShortMax dan lakukan deposit sebesar Rp800.000. Nah, itu sudah setara 8 miliar rupiah, teman-teman. Uang 8 miliar rupiah inilah yang nantinya akan dibayarkan lagi kepada kalian-kalian semua. Jadi jangan heran kalau aplikasi Ponzi itu memang terbukti membayar. Nah, dari 8 miliar rupiah ini, mungkin 1 miliarnya dibayarkan kepada pengguna aplikasi ini. Sedangkan 7 miliarnya diambil oleh ShortMax 2.0. Bisa kita lihat ya, di sini yang bisa dicairkan cuman segelintiran saja ya. Cuman 2,5 koin, 2 koin. Yakinlah nanti koin-koin yang ada di dalam aplikasi Short Pro ataupun ShortMax 2.0 ini akan menjadi koin sampah yang tidak ada arti atau nominalnya lagi, teman-teman. Walaupun kalian mempunyai 1 juta koin, 1 miliar koin, itu tidak ada nominal uangnya lagi ya, yang nantinya akan menjadi koin sampah. Nah, kalau sekarang memang masih laku ya diperjualbelikan, tetapi suatu saat nanti akan menjadi koin sampah yang tidak ada artinya lagi. Nah, bisa kita baca ya cara kerja skema Ponzi, yaitu investor A menyetorkan uang. Pelaku menjanjikan keuntungan, misalnya 20% per bulan. Investor B dan C bergabung dan menyetor uang. Nah, uang dari B dan C ini dipakai untuk membayar keuntungan kepada si A ini, teman-teman. Proses ini terus berlanjut selama ada investor baru. Nah, jadi inilah
rencana aplikasi ShotMac 2.0 ini. Dengan mengadakan event-event seperti ini akan membuat kalian semakin semangat untuk mencari mangsa-mangsa selanjutnya. Karena selagi masih banyak member-member baru yang daftar dan juga deposit, maka perputaran uangnya masih lancar, sehingga umur aplikasinya masih lama. Tetapi kalau sudah sedikit orang yang daftar dan juga deposit, di saat itulah perputaran uangnya macet, dan di saat itulah mereka nanti akan kabur, teman-teman. Masalahnya, skema ini tidak menghasilkan keuntungan yang sesungguhnya. Ketika jumlah investor baru berkurang atau banyak orang ingin menarik uang sekaligus, pelaku tidak mampu membayar, sehingga skema tersebut runtuh dan sebagian investor kehilangan uangnya. Nah, di sini ada ciri-ciri skema Ponzi. Menjanjikan keuntungan tinggi dan konsisten tanpa risiko yang masuk akal. Sulit menjelaskan bagaimana keuntungan diperoleh. Mendorong anggota untuk segera bergabung atau menyetor lebih banyak uang. Pembayaran kepada investor lama bergantung pada masuknya investor baru. Sering mengklaim investasi eksklusif atau rahasia. Nah, jadi ini ya ciri-ciri skema Ponzi. Harap berhati-hati ya, karena sudah jelas untuk aplikasi ShotMac 2.0 ini adalah skema Ponzi, penipuan investasi bodong. Jangan lagi kalian mau dibodoh-bodohi oleh aplikasi ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, untuk event Super Carnival itu berlaku hingga 5 September 2026. Nah, berhasil mengundang satu pengguna baru yang mencapai level 2 dapat langsung membuka 10% koin 1.0. Berhasil mengundang 10 pengguna baru yang mencapai level 2, maka secara kumulatif dapat membuka 100% koin 1.0. Tuh ya. Selama periode event, mari kita bersama-sama bertindak aktif mengundang pengguna baru. Nah, aktif mengundang pengguna baru. Artinya di sini dia butuh untuk pengguna baru ya, agar deposit sehingga perputaran uangnya masih lancar, teman-teman. Karena beberapa pengguna lama itu sudah tidak percaya dengan aplikasi ini, sehingga mereka mencari mangsa-mangsa dari pengguna baru ya. Bersama-sama memperluas ekosistem 2.0 dan berusaha sekuat tenaga mengejar target 5 juta pengguna. Super Carnival resmi dimulai, bersama mengundang, bersama membangun, bersama mengejar 5 juta. Tim official ShotMac 2.0. Nah, di sini untuk aplikasi ini itu sering mengadakan pertemuan ya teman-teman, Zoom, kemudian rapat-rapat ya. Tapi kalau kita lihat dari rapatnya, itu tidak ada sama sekali muncul wajah-wajah dari balik aplikasi ShotMac 2.0 ini. Tidak ada leadernya, tidak ada CEO-nya, tidak ada customer service-nya, tidak ada tampilan di layarnya, teman-teman, hanya suaranya saja. Kemudian sistem rapatnya cuman satu arah saja ya. Cuman dari moderator saja, sedangkan dari peserta itu tidak bisa melakukan tanya jawab. Dari situ saja sudah kelihatan teman-teman, aplikasi ini sekarang sedang cuci tangan ya. Mereka hanya ingin menguras uang para pengguna aplikasi ini. Jadi jangan lagi kalian depositkan uang ke dalam aplikasi ini agar kerugian kalian tidak semakin besar ya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.